Halo teman-teman semuanya, welcome back to PPI University Malaya YouTube channel. Kenalin, nama aku Malva dan hari ini aku bakal bawa kalian ke kampus. Sekalian aku sharing-sharing informasi mengenai UM dan juga KL. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Sekarang aku udah jalan ke stasiun LRT dan hari ini aku mau ke kampus. Agenda aku hari ini adalah aku mau ke Visa Unit dan juga ke perpustakaan. So while I'm there, I'm gonna show you guys some places in UM that you guys might need to know. Dan so yeah, let's come along with me. Oke, so aku sekarang udah di train station. Aku tuh biasa kalau misalnya ke kampus, kadang naik mobil atau enggak kadang naik LRT. Nah, kalau misalnya naik LRT, kalian bisa naik LRT yang Kelana Jaya Line ke University. Ini adalah stasiun LRT yang paling dekat ke UM. Dan nanti pas kalian sampai di sana, kalian bisa naik bis Rapid KL yang T789. Bis ini bakal masuk ke UM di beberapa stop, selalu keluar lagi melalui KL Gate, dan bakal ngelewatin daerah-daerah seperti Pantai Hill Park, Bangsar South, Kerinci, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kan juga bisa loh naik MRT untuk ke UM. Ini ada di stasiun Villayo Damansara yang berada di Sungai Buloh Kajang Line. Nah, MRT ini sebenarnya lebih jauh ya daripada LRT University, tapi kalau rumah kalian ada di Damansara atau di Bandar Utama, ini tuh lebih accessible untuk kalian. Nanti kalau udah sampai di stasiun Villayo Damansara, kalian bisa naik feeder bus MRT yang T815 untuk masuk ke UM. Oke, aku udah turun dari bis. Sekarang aku mau OTW ke Visa Unit. Nah, kalian kalau misalnya naik bis yang T789, kalian bisa turun di halte bus KK1. Dan dari situ kalian bakal jalan dikit untuk sampai ke Visa Unit yang ada di bangunan peperiksaan ataupun examination building. Untuk semua siswa internasional di UM, letak visa unit ini sangat penting untuk diketahui ya. Jadi visa unit ini terletak di bangunan peperiksaan ataupun examination building di ground floor. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalian kalau misalnya naik bis, kalian bisa turun di halte bis KK1 dan jalan sedikit untuk sampai ke examination building. Nah, visa unit ini merupakan salah satu tempat yang wajib kalian ketahui karena semua urusan imigrasi kalian bakal dikelola di sini. Oke, sudah selesai. I just dropped off some documents at the visa unit so I can renew my visa. Sekarang aku mau ke perpustakaan. Nah, kalian kalau misalnya dari visa unit mau balik lagi ke halte KK1 dan naik bis ke perpustakaan bisa. Tapi kalau menurut aku perpustakaan dari visa unit itu walking distance, jadi aku mau jalan aja. Oke, here it is, UM Main Library ataupun perpustakaan utama UM. Nah, kalian kalau misalnya mau ke sini naik bis, kalian bisa turun di halte UM Central dan berjalan sedikit menuju perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki 4 lantai. Yang pertama adalah lobby utama atau ground floor, dan yang kedua adalah Green Zone atau Collaborative Study Zone. Di sini terdapat berbagai tempat duduk yang bisa kalian pakai bersama teman-teman untuk berdiskusi, dan juga ada Carol Room yang hanya disediakan untuk mahasiswa postgraduate. Lalu ada lantai 3 ataupun Blue Zone atau Considerate Study Zone. Di sini terdapat beberapa cubicle dan juga shared table yang bisa kalian pakai dengan minimum voices. Di sini juga terdapat COLA atau Collaborative Learning Area, yang mana terdapat beberapa meja dan juga sofa yang bisa kalian pakai bersama teman-teman kalian untuk berdiskusi atau bekerja sama dalam kelompok. Terakhir, lantai 4 ini juga sama, Blue Zone atau Considerate Study Zone. Di sini terdapat berbagai cubicle untuk mahasiswa yang lebih suka belajar secara mandiri dan tanpa gangguan. Di sini juga ada computer room dan juga ada musola. Selain itu, UM juga punya study area yang 24 jam kalau kalian pengen ada di perpustakaan sampai malam. Oke, tempat terakhir yang mau aku bahas adalah UM Central. Nah, UM Central ini adalah halte bis utama di UM, jadi semua bis yang beroperasi di UM akan berhenti di UM Central. Nah, selain itu, di UM Central terdapat berbagai fasilitas seperti adanya Zeus Coffee, Hianshi Coffee, dan juga beberapa kios makanan kecil lainnya. Dan selain itu, di sini juga ada Bank Maybank dan juga printing shop.
Oke, waktunya pulang. Nah, sambil aku pulang, ayo kita ngobrolin tentang transportasi umum yang ada di KL. Beberapa transportasi umum seperti LRT, MRT, monorail, KTM Commuter, dan juga bis-bis yang beroperasi di seluruh kota akan ngebantu kalian banget kalau misalnya kalian sedang merantau di Kuala Lumpur. Salah satu hal terbaik tentang transportasi umum di KL adalah sistemnya yang saling terhubung. Jadi, kalian bisa berpindah dari satu mode transportasi ke mode lainnya dengan mudah. Ada beberapa stasiun penting yang menjadi pusat transit seperti KL Sentral, Pasar Seni, dan juga Masjid Jamek. Untuk mempermudah penggunaan Transum, kalian bisa pakai kartu Touch and Go sebagai alat pembayaran. Selain itu, kalian juga bisa pakai kartu ini untuk bayar tol, parkir, dan juga pembayaran lainnya. Kalian bisa beli kartu Touch and Go melalui aplikasi Touch and Go e-wallet atau beli di Mall NU Central lantai 2, atau kalian bisa juga beli di Watsons. Oke guys, mumpung aku lagi nge-share beberapa tips untuk kalian tentang aku sekalian mau nambahin nih beberapa aplikasi dan juga website yang sangat-sangat penting untuk kalian para mahasiswa di Yang pertama adalah aplikasi Moodle dan juga website Spectrum. Nah, dua platform ini itu dipakai buat ngeakses materi kuliah. Jadi biasanya dosen itu ngupload lecture slide atau reading materials di Spectrum, dan kalian bisa aksesnya melalui Spectrum atau enggak Moodle. Selain itu, kalian bisa ngerjain quiz, ngumpulin tugas, ngerjain exams, dan lain sebagainya, dan juga bisa buat interaksi sama dosen. Oke, yang kedua adalah My Portal. Nah, pasti kalian udah tahu nih sama My Portal sebelumnya, karena website ini adalah website yang kalian pakai untuk apply untuk masuk ke Nah, tapi selain itu, My Portal bisa dipakai untuk berbagai layanan akademis seperti melihat jadwal kuliah, melihat hasil ujian, mendaftarkan modul untuk setiap semesternya, dan lain sebagainya. Jadi, My Portal ini tuh menjadi kayak salah satu pusat informasi yang sangat-sangat penting buat mahasiswa. Jadi, make sure untuk kalian tahu di My Portal ini kalian bisa mengakses informasi apa aja. Oke, yang ketiga adalah helpdesk. Jadi kalian kalau misalnya mengalami kendala teknis atau butuh bantuan terkait biasanya sistem IT di kampus ya, kalian bisa ke helpdesk. Nah, jadi helpdesk ini adalah layanan yang membolehkan kalian untuk mengajukan tiket berupa pertanyaan ataupun perbaikan tentang masalah yang kalian temukan, dan nanti bakal dibantu oleh staff-staff untuk mencari solusinya. Alright, now let's move on to apps. Nah, aplikasi pertama yang mau aku rekomendasiin adalah EMGS Connect. Jadi sebagai mahasiswa internasional, aplikasi EMGS ini tuh menurut aku sangat penting karena aplikasi ini mempermudah kalian untuk memonitor status visa pelajar kalian. Jadi kalian kalau misalnya lagi proses membuat visa, kalian bisa lihat progresnya di sini, dan juga kalian bisa ngeakses informasi mengenai iCard ataupun insurance kalian. Pokoknya semua hal yang terkait dengan visa pelajar kalian bisa dilihat dengan mudah dengan aplikasi EMGS Connect. Nah, yang kedua adalah My Rapid Pulse. Nah, kalian yang suka naik public transport, aku saranin untuk punya aplikasi My Rapid Pulse ini, karena aplikasi ini menyediakan informasi lengkap tentang jadwal bis dan juga kereta. Selain itu, aplikasi ini dapat membantu kalian merencanakan perjalanan agar kalian tahu mode transportasi mana yang harus kalian pakai. Oke guys, itu aja kegiatanku untuk hari ini. Terima kasih semuanya udah nemenin aku keliling-keliling kampus. Semoga tips-tips yang aku share bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Good luck for everybody, and jangan lupa untuk stay tune di YouTube channel PPI University Malaya untuk video-video menarik selanjutnya. Bye-bye!